Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang cantik, tampan, dan luar biasa ini, apa kabar? Apakah teman-teman sedang dalam keadaan yang sangat bahagia? Atau ada yang sedang sedih? Atau jangan-jangan ada yang sedang overthinking nih? Nah, untuk alasan yang terakhir, alangkah baiknya untuk kita hindari ya. Karena seperti apa yang dikatakan Thomas Carlyle bahwa he who has health has hope, and he who has hope has everything. Dia yang sehat memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Dan dari apa yang beliau katakan, dapat kita maknai bahwa kesehatan adalah kunci utama kesejahteraan hidup. Tetapi seperti yang kita tahu, bahwa sehat itu bukan hanya mengenai fisik saja, tetapi juga meliputi kesehatan mental. Oleh karena itu, saya Hoirunisa dalam 20 menit ke depan dalam sharing season hari ini akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan mental. Nah, di Indonesia sendiri, mental health issue itu masih terbilang sangat asing, bahkan dipandang remeh. Padahal sudah banyak orang yang mulai speak up bahwa dirinya memiliki gangguan kecemasan, gangguan depresi, panic attack, psikosomatis. Tetapi ketika mereka bercerita atau berkeluh kesah, masih banyak orang yang meremehkannya atau bahkan membanding-bandingkan dengan label-label yang begitu merendahkan. Padahal pada nyatanya tingkat stres setiap orang itu berbeda-beda. Layaknya ukuran sepatu seseorang. Ukuran sepatu si A belum tentu cocok untuk si B, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita tidak memukul rata penderitaan setiap orang. Betul tidak? Betul dong. Lalu sebenarnya apa sih kesehatan mental itu sendiri? WHO mengatakan bahwa kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang menyadari bahwa dirinya itu sejahtera secara psikologis, bahwa dirinya juga mampu mengelola stres yang dia hadapi dan bisa beradaptasi. Dan juga dia mampu untuk bisa berkontribusi pada lingkungannya secara bekerja dengan produktif. Nah, itulah 4 ciri yang dikatakan WHO sebagai kesehatan mental. Nah, kesehatan mental juga bisa bermasalah atau memiliki gangguan dikarenakan banyak faktor. Faktor yang pertama bisa dikarenakan adanya tekanan. Seperti yang kita tahu, kehidupan itu selalu ada tekanan, bukan? Contohnya adalah beban kerja yang begitu menumpuk, yang akhirnya membuat kita stres. Ataupun tekanan dari hubungan sosial seperti pertemanan ataupun percintaan. Yang kedua disebabkan karena adanya trauma. Trauma ini contohnya adalah yang disebabkan karena masa kecil yang kurang bahagia, ataupun bisa disebabkan atau trauma yang dimiliki atau yang dialami oleh para tentara yang baru saja pulang berperang. Faktor yang ketiga dikarenakan tidak adanya support system. Seperti yang kita tahu bahwa akan sulit untuk bangkit ketika tidak ada seorang pun yang mendukung atau percaya terhadap kita. Betul tidak? Betul dong. Nah, dan faktor yang keempat itu dikarenakan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik ini seringkali ditemukan kepada mereka yang mengalami gangguan mental. Contohnya yang peristiwa baby blues atau yang sering dialami oleh wanita yang baru saja melahirkan, ataupun pada remaja yang sedang pubertas. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita pubertas, banyak perubahan yang dialami oleh tubuh kita yang membuat kita terkadang insecure dan merasa tidak pantas. Lalu faktor berikutnya dikarenakan adanya
anggota keluarga yang mengidap gangguan mental. Jangan salah bahwa gangguan mental itu sendiri bisa diturunkan melalui genetik ataupun pola asuh orang tua. Dan para peneliti biasanya menyebutnya dengan sebutan transforming mental issue. Lalu faktor berikutnya dikarenakan adanya penyakit yang serius. Contohnya adalah cacat dari lahir ataupun seseorang yang baru saja divonis memiliki kanker atau tumor atau penyakit yang terbilang mengagetkan. Lalu bagaimana nih caranya agar kita tahu apakah mental kita aman ataukah ada gangguan? Nah, ciri-ciri umum yang diperlihatkan oleh para penderita gangguan mental antara lain adalah pertama adanya halusinasi dan delusi. Nah, di sini para penderita itu merasa bahwa ada seseorang yang mengajaknya berbicara atau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Lalu yang kedua, adanya perasaan sedih atau murung yang berlangsung secara berminggu-minggu ataupun bahkan berbulan-bulan yang diiringi dengan tidak adanya interaksi sosial dengan sesama. Lalu ciri-ciri yang berikutnya itu adanya perubahan pola makan dan perubahan pola tidur. Yaitu misalnya dulu kita nafsu makan banget, tiba-tiba sekarang tidak nafsu makan secara berhari-hari. Atau biasanya kita itu tidur 5-6 jam per hari, tetapi sekarang bisa tidur sampai 15 atau 20 jam per hari. Dan hal ini juga bisa terjadi secara terus-menerus berhari-hari gitu, ataupun berminggu-minggu seperti itu. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah adanya rasa kecanduan terhadap nikotin, alkohol, ataupun barang-barang yang tidak baik untuk kesehatan. Lalu ciri-ciri selanjutnya adanya perilaku yang tidak sadar atau perilaku yang tidak sadar diri, yang dimana misalnya dia tidak malu untuk keluar tanpa busana, ataupun dia tidak sadar bahwa dirinya melakukan percobaan bunuh diri. Sangat mengerikan bukan dari ciri-ciri tersebut? Nah, lalu bagaimana cara kita tahu apakah kita sudah harus berkonsultasi atau tidak? Nah, itu ketika kita memiliki beberapa ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, dan itu telah berlangsung secara terus-menerus dan dalam jangka panjang, dan itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, alangkah baiknya kita untuk berkonsultasi kepada psikiater ataupun psikolog yang lebih memahami cara penanganannya. Dan teman-teman, apakah teman-teman tahu juga bahwa gangguan kecemasan atau anxiety juga bisa menyebabkan atau menimbulkan gejala-gejala penyakit yang mungkin saja sebelumnya tidak kita sadari atau tidak kita bayangkan. Misalnya itu pada penderita psikosomatis, yang dimana biasa dialami ataupun banyak diderita oleh para anak muda, terutama perempuan, di mana psikosomatis ini timbul dikarenakan adanya pemikiran atau psikis yang berlebihan yang menyebabkan naiknya tingkat stres. Dan ketika tingkat stres itu naik, hormon stres itu naik, akan terjadi instability hormon di dalam tubuh manusia, yang akhirnya menyebabkan aktivitas parasimpatis menaik juga, mual, muntah, diare, sesak napas, terus kepala pusing, ataupun rasa sakit di sekujur badan. Tetapi ketika penderita itu mencoba memeriksakannya, hasilnya semua itu normal. Tetapi penderita yakin bahwa dirinya sakit, bahwa dirinya merasakan gejala-gejala seperti sesak napas itu atau jantung berdebar begitu. Dan memang rasa sakit itu nyata, tetapi semuanya itu normal. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Hal ini dikarenakan adanya peristiwa yang biasa disebut dengan good mind connection atau hubungan antara pemikiran dengan pencernaan seperti usus dengan otak atau pencernaan dengan pemikiran. Yang dimana sistemnya itu ada beberapa sel di perut kita yang mirip dan berhubungan secara langsung dengan sel saraf otak kita, sehingga ketika otak kita memberikan sinyal bahaya dalam tanda kutip, perut kita itu atau sistem pencernaan akan memberikan reaksi ataupun sebaliknya. Nah, di mana biasanya para peneliti juga mengatakan bahwa perut adalah otak kedua. Nah, inilah alasannya gitu. Lalu ketika kita mengalami gangguan mental, biasanya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Seperti berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, gitu, menjalani terapi, berolahraga, ataupun meminum vitamin. Yang dimana pasti ada beberapa dari teman-teman juga yang sudah mempraktekannya atau mengusahakannya, bukan? Tetapi pernahkah teman-teman terpikir bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental itu sendiri agar tidak terjadi gangguan? Dan jika berbicara mengenai teori, pasti sudah banyak sekali teori yang dikembangkan. Salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh Carol Wright yang sering disebut dengan Six Model of Physical Well-being atau 6 model cara menjaga kesehatan mental. Di antaranya adalah self-accept, purpose of in life, personal growth, dan environment mystery. Dan yang terakhir adalah positive relationship. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adanya self-esteem atau biasa kita sebut dengan penerimaan diri, yang dimana dapat kita artikan self-esteem ini adalah kemampuan individu untuk bisa menerima dirinya sendiri secara apa adanya, mulai dari sisi yang baik sampai ke sisi yang negatif. Penerimaan diri ini sangat harus kita miliki sebelum kita mencoba usaha-usaha yang lain. Karena dengan penerimaan diri, kita akan lebih mudah self-love. Dan ketika kita sudah bisa self-love atau mencintai diri kita akan lebih mudah juga mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Lalu penerimaan diri juga bukan hanya karena kita menerima diri, oh saya menghadap ini, tapi kita juga harus bisa menerima apapun yang telah terjadi di masa lalu, seperti bentuk kegagalan ataupun keberhasilan, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami, menerima segala aspek dalam diri kita ataupun masa lalu itu sebagai sesuatu hal yang baik. Lalu model yang kedua itu ada purpose in life atau tujuan hidup. Nah, cara kita menjaga mental kita tetap stabil adalah dengan mempertahankan tujuan hidup kita. Dengan adanya tujuan hidup, kita akan lebih mudah untuk percaya dan meyakini bahwa hidup kita ini berarti dan terarah. Seperti contohnya, ketika kita mulai terpuruk atau down, sedang ada di titik terendah, dengan adanya tujuan hidup itu akan memberikan alarm alami kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu hal yang buruk karena kita masih mempunyai tujuan-tujuan hidup yang harus dicapai. Nah, itulah pentingnya tujuan hidup untuk kesehatan mental kita. Lalu metode yang ketiga adalah personal growth atau perkembangan kepribadian, di mana ini adalah tingkat kemampuan individu untuk menggali potensi yang dia miliki. Nah, ketika kita sudah bisa menerima, seperti yang kita bilang bahwa dengan penerimaan kita bisa self-love. Nah, dengan self-love itu kita bisa mengembangkan kepribadian atau potensi kita yang tadi dijelaskan sebelumnya.
Lalu ada metode yang keempat, yaitu autonomi atau tingkat kemampuan seseorang untuk bisa menentukan nasibnya, kehidupannya, perasaannya, dan cara berpikirnya. Di mana autonomi ini menegaskan dan mengajarkan kita untuk bisa menentukan atau membatasi perasaan kita dan cara berpikir kita dan mengendalikan perilaku kita, dan menyadarkan bahwa kita tidak bisa bergantung kepada orang lain dan berekspektasi kepada orang lain. Tapi pada dasarnya kan kita itu makhluk sosial, bukan? Yang jelas kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari seseorang. Lalu bagaimana cara kita meminimalisirnya? Yaitu pertama dengan cara tidak berekspektasi lebih kepada seseorang. Contohnya, biasanya kita berekspektasi kepada orang itu, jika kita berbuat baik kepada dia, mungkin dia akan berbuat baik juga kepada kita. Nah, alangkah baiknya perspektif itu kita ubah, bahwa bukan orang lain belum tentu bisa untuk kita, tetapi Tuhan akan selalu ada buat kita. Lalu juga kita ubah stigma bahwa jika kita memprioritaskan seseorang di hidup kita, kita juga akan diprioritaskan. Kita ubah mindset itu sebagai seperti contoh, diri kita belum tentu penting di kehidupan orang lain, tetapi di hidup kita penting untuk diri kita sendiri. Nah, lalu masuk ke metode yang kelima ya, yaitu environment mystery atau sering disebut dengan pembatasan lingkungan, pengendalian lingkungan, yang dimana ini berfokus mengenai bagaimana cara kita untuk bisa memilih lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya nih, kita sedang terjebak di dalam toxic relationship. Nah, itu bagaimana cara kita memilih posisi itu? Apakah kita akan terus bertahan ataupun kita akan mencoba untuk meninggalkannya? Nah, itu yang disebut dengan environment mystery. Lalu metode yang terakhir adalah positive relationship with other, atau cara bagaimana kita bisa berhubungan hangat dengan orang lain yang berdasarkan pada rasa kecintaan, kasih sayang yang kuat, dan empati. Dimana pada tahap ini juga membuat kita, menyadarkan kita untuk sadar bahwa setiap orang itu memiliki masalahnya masing-masing dan penderitaannya masing-masing. Sehingga kita sadar bahwa bukan hanya kita saja yang menderita, bahkan masih banyak orang yang penderitaannya lebih 2-3 kali lipat dibanding kita. Dan ini juga mengajarkan kita agar tidak meromantisasikan penderitaan yang datang ke hidup kita. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita rawat. Walaupun pada akhirnya banyak metode yang digunakan untuk mengatasi atau mengobati gangguan mental. Tetapi pada dasarnya kunci kesembuhan itu sendiri ada pada kita. Jika kita tidak ingin atau tidak mau untuk sembuh, maka usaha yang dilakukan seperti berkonsultasi, terapi, minum vitamin, itu semua hanya akan sia-sia karena usaha itu hanya berupa alat dan prasarana. Semuanya kembali kepada kita mau sembuh atau tidak. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada teman-teman untuk lebih aware dan memperhatikan kesehatan mental teman-teman. Karena ingat teman-teman, ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati, karena mengobati itu mahal. Nah, karena dirasa sharing season hari ini sudah cukup,
Saya Hoerunisa ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi secara antusias dari awal hingga akhir. Burung telikang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Saya Hoerunisa pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.